Ini saya berada di dalam gereja Santa Maria Immaculata Mataram. Ini gereja yang penuh dengan sejarah. Tahun 1935 itu misi Katolik masuk ke tempat ini dan mulai resmi ya sebagai sebuah paroki. Sehingga dari tahun 1935 sampai dengan saat ini itu berarti rentang begitu panjang. Kalau kita lihat Pulau Lombok secara keseluruhan, ini ada 3 paroki. Ada paroki yang berada di Kota Mataram, 1 paroki, lalu ada paroki Praia dan paroki Ampenan. Nah, bagaimana dinamika gereja Katolik di Mataram? Kita akan masuk untuk melihat satu persatu. Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota ini juga sering dijuluki Kota Seribu Masjid. Sementara gereja Katolik sudah hadir di Mataram sejak tahun 1935. Paroki Santa Maria Immaculata Mataram merupakan suatu paroki gereja Katolik Roma di Keuskupan Denpasar. Berpusat di Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menjadi paroki sejak tahun 1935, ditandai dengan menetapnya Pastor Van der Heyden SPD sejak 14 Mei 1935. Kemudian pada 15 Mei 1935 dilakukan pembelian tanah dan pembangunan untuk dijadikan pastoran dan gereja pertama di Lombok. Dan pada tanggal 9 Juni 1935 diadakan misa pertama di gereja baru tersebut. Saat ini paroki Mataram digembalakan oleh para imam diosesan dari Keuskupan Denpasar. Pada tahun 1995 Paroki Mataram melahirkan Paroki Santo Yosef Pemandi Praia yang telah menjadi stasi sejak tahun 1978. Paroki Praia belum memiliki pastoran dan gedung gereja lagi sejak dibakar massa pada 7 September 1998. Peristiwa duka dalam sejarah gereja di Mataram. Pertama, pembakaran gereja Yohanes Pemandi Praia. Peristiwa itu terjadi pada 7 September 1998. Tanpa diketahui sebab atau apa kesalahan gereja Katolik, tiba-tiba saja ratusan orang melakukan aksi kekerasan dengan membakar pastoran dan gedung yang saat itu difungsikan sebagai gereja. Pastor paroki waktu itu, Pator Thomas Tepo SVD, nyaris menjadi korban. Ia diselamatkan oleh seorang umat dengan cara melompat lewat tembok belakang dan digendong oleh umat lalu lari melalui persawahan. Nyaris menjadi korban juga katekis Mikhail Nomite. Sejak tahun 1998 sampai sekarang, gereja Praia tidak diizinkan lagi untuk dibangun. Umat terpaksa harus melakukan ibadah di Kodim, juga di Aula Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah. Dan sekarang, umat merayakan Ekaristi di gereja kampus IPDN. Setelah paroki Praia tidak diizinkan lagi untuk dibangun, duka terjadi lagi untuk kedua kalinya bagi gereja Katolik di Pulau Lombok. Pada tahun 2000, terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Pada tanggal 17 Januari 2000, terjadi kerusuhan yang berbau sara di Mataram, di mana umat Kristiani dijadikan sasaran amuk massa. Sekelompok masyarakat Muslim mengadakan tablik akbar di lapangan Mataram untuk solidaritas Ambon. Pada kesempatan itu, seorang penceramah memprovokasi massa dengan ceramahnya. Masyarakat yang terprovokasi itu setelah membubarkan diri mulai bergerak ke segenap penjuru kota dan melakukan kerusuhan. Bermula dari pelemparan gereja GPIB yang ada di samping kantor wali kota dan pembakaran sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan depan gereja itu. Massa bergerak menuju ke arah timur melalui jalan Penjanggik dan membakar baik gereja, pastoran, dan aula paroki Mataram. Semua bangunan dan segala perlengkapannya hangus terbakar. Umat pun mengungsi kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Setelah 3 hari kerusuhan, yang dikenal dengan peristiwa 171 itu berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan. Kompleks Gereja Mataram mulai dibangun kembali tanggal 1 September 2002 dalam ibadat sabda yang ditandai dengan acara pemukulan gong yang dihadiri oleh pastor paroki, Pastor Rosarius Geli SVD, panitia pembangunan, para pengurus Dewan Pastoral,
para ketua lingkungan separoki, dan tokoh-tokoh umat bertempat di paroki yang rusak yang berada di belakang gereja. Pembangunan gereja dimulai dengan upacara peletakan batu pertama pada pesta pelindung paroki Maria di Kandung Tampanoda yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2004 setelah Misa Kudus Meriah. Acara peletakan batu pertama dihadiri oleh umat dan undangan dari pemerintahan Kota Mataram, wali kota, Kakandepak Kota, dan para pemimpin lembaga keagamaan. Dalam kata sambutannya, Wali Kota Mataram mengungkapkan bahwa dia sendiri tidak mendukung kegiatan tablik akbar pada peristiwa 171 yang berbuntut perusakan beberapa tempat ibadat. Dan kehadirannya dalam upacara ini adalah wujud penghormatannya kepada semua agama. Memang Gereja Katolik Mataram mencatat sejarah baru akan hadirnya seorang nomor 1 Kota Mataram di Kompleks Gereja Mataram. Pembakaran gereja terjadi di Praia dan itu berdampak sampai hari ini. Paroki Praia itu tidak mempunyai gedung gereja paroki. Mereka justru umatnya merayakan Ekaristi di sekolah IPDN. Jadi catatan sampai hari ini Praia sebagai paroki itu tidak mempunyai gedung paroki. Lalu Mataram sendiri itu juga terjadi gejolak ya. Di tahun 2000 gereja ini juga dibakar. Jadi gereja yang ada sekarang ini adalah gereja yang dibangun di atas puing-puing setelah dibakar dalam peristiwa tahun 2000. Nah, ini yang dibangun. Dibangun saat itu oleh seorang imam SVD, Pater Rius Geli SVD. Kalau Anda melihat ada batas yang berbeda ini, ada warna yang berbeda, ubin yang berbeda. Ini sebenarnya batas gereja yang lama yang dibangun oleh Pastor Rius Geli, dan setelah itu terjadi gempa di tahun 2018, kita tahu semua itu, kemudian gereja ini berdampak ya secara fisik. Banyak umat Katolik berdonasi, nah dibangun masih oleh Romo Rius Geli dan dilanjutkan oleh Romo Mariono. Kita lanjut untuk melihat bagian lain dari gereja paroki di Kota Mataram. Nah, ini ruangan adorasi. Ruangan ini memang sebenarnya anjuran gereja saat ini. Hampir semua di paroki-paroki selalu ada ruang adorasi. Tempat ini sering digunakan terutama di sini di paroki di sini itu terutama untuk umat, juga orang-orang yang dalam perjalanan. Sebagai contoh, tadi pagi ketika saya tiba di sini jam 4, saya duduk sebentar, ada banyak umat yang datang. Lalu saya ke sini hendak mengikuti misa pagi ya, sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu saya mengambil misa pribadi di sini dan berdatanganlah orang ke ruang adorasi. Mereka berdoa di tempat ini dan banyak kesaksian bahwa dengan mendoakan bersujud di depan sakramen Maha Kudus, mereka mengalami ketenangan batin. Kurang lebih gambaran ruangan di paroki Santa Maria Immaculata, ruangan adorasi kurang lebih seperti ini. Para saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya ingat sekali seorang anak Protestan datang ke pastoran atas tugas dari seorang ibu guru, itu menanyakan beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian. Salah satu pertanyaan yang menarik, dia bertanya, Romo, Tuhan itu sebenarnya ada berapa Romo? Kok banyak sekali agama kita ya? Lalu saya katakan, Tuhan hanya satu. Nah, Tuhan hanya satu. Kamu percaya itu? Lalu anak Protestan itu mengatakan, ya saya percaya. Ya, Tuhan hanya satu. Lalu dia bilang, kalau Tuhan hanya satu, mengapa agama kita berbeda-beda? Ya itulah pilihan. Tapi kita mau mengatakan bahwa Tuhan yang satu menciptakan keberagaman. Keberagaman itulah yang harus ditangkap, disatu padukan untuk bangsa, untuk negara, untuk kebersamaan. Karena semua kita percaya bahwa hanya satu Tuhan
yang mengasihi kita dengan cinta yang sama, walaupun kita menggapai dengan doa dan cara yang berbeda. Semoga kisah dan sejarah dari gereja di Pulau Lombok menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cara yang sama dan cinta yang sama. Demikianlah 2 catatan pilu sejarah gereja di Pulau Lombok.